Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jalan Kalimaya. Di video ini kembali kita akan membahas tentang persiapan-persiapan untuk kalian yang akan mendaftar TNI di tahun 2021. Di video ini kita akan mengupas tentang psikotes yang dirasakan cukup menjadi momok bagi kalian yang mendaftar TNI. Kenapa ada dua materi tes yang cukup bisa menjadi ganjalan ataupun yang sering banyak gugur di dalam pelaksanaan tes, yaitu tes kesehatan dan tes psikotes. Di sini akan kita coba ulas beberapa contoh persoalan yang kemungkinan 99% akan keluar dalam tes psikotes. Apa saja silahkan simak videonya. Tentunya saya berharap kalian yang baru bergabung bisa mendukung channel Jalan Kalimaya dengan cara subscribe dan tekan juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang kalian butuh. Kembali kita akan mencoba membahas tentang psikotes terkait persoalan-persoalan apa saja yang kemungkinan akan keluar di dalam pelaksanaan tes sendiri. Akan saya coba tampilkan 7 persoalan yang dijamin 99% akan keluar. Salah satunya yaitu tes logika aritmatika seperti yang bisa kalian di sini. Ini adalah bentuk pengelompokan ataupun tujuannya yaitu untuk menganalisa dari pola-pola tertentu yang ada di persoalan tersebut. Secara kedinasan tentunya akan bisa menganalisa yang ada di objek di depan kalian. Tipsnya bagaimana supaya kalian bisa memahaminya? Tentunya kalian harus mencoba mengelompokkan dari angka-angka tersebut, bisa secara berurutan angkanya, bisa juga secara berlompatan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu tes psikotes Pauli ataupun Kraepelin, biasa disebut dengan tes koran. Di sini bertujuan yaitu untuk mengukur kemampuan kalian dalam konsisten bertahan. Kemudian juga untuk mengukur kemampuan Anda dalam menghadapi tekanan di suatu pekerjaan. Kemudian juga untuk mengukur kecepatan kalian dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada kalian. Itu adalah tujuan-tujuan pelaksanaan tes Paulin ataupun Kraepelin ini. Dan untuk pelaksanaan tesnya sendiri bisa kalian cek di link di video ini di atas ini karena sudah saya upload sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes logika penalaran. Di sini biasanya berbentuk kotak-kotak dan ada warna-warnanya seperti di sini. Nah, di situ akan ada dalam satu lembar bisa mencapai persoalan, bisa sampai 10 persoalan. Di sini juga kalian dituntut kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Karena di sini bertujuan yaitu untuk mampukah Anda menganalisa dari bentuk suatu gambar untuk memutuskan suatu keputusan yang diharapkan oleh pimpinan ataupun objek tersebut. Dan tipsnya tentunya kalian juga harus tetap konsentrasi dalam mengamati gambar-gambar tersebut. Walaupun serupa, tetap saja gambar itu berbeda karena sudah dirancang dengan sedemikian rupa untuk memutuskan di dalam satu kotak yang kosong itu adalah memang ada kemiripan-kemiripan di dalam persoalan-persoalan tersebut. Kalian harus mampu cepat, tepat, dan konsentrasi dan hasilnya maksimal ataupun sesuai dengan harapan di objeknya tersebut. Untuk tes psikotes yang keempat yang akan saya tampilkan yaitu tes warteg seperti ini. Kenapa? Karena di sini sudah bisa dijamin akan keluar karena di sini akan menentukan bagaimana menentukan imajinasi kalian untuk menentukan dalam suatu subjek. Tentunya di sini kalian harus bisa lebih untuk bisa mempelajari ataupun belajar menggambar latihan sebelumnya dalam pelaksanaannya sebelum kalian melaksanakan tes. Bisa juga kalian tonton di sini sudah saya upload sebelumnya bahwa tentang tes pelaksanaan latihan tes warteg sendiri. Untuk contoh tes psikotes yang kelima yaitu tes menggambar manusia ataupun orang. Di sini kalian dituntut dalam
menggambar ini memiliki rasa tanggung jawab, kepercayaan diri di dalam keteguhan menggambar tersebut. Di situ akan ada kesimpulan yang didapat oleh tim penguji. Tipsnya, gambar manusia secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki dan terlihat jelas bentuk organ tubuh berupa tangan kiri, tangan kanan. Kalau pakai sepatu kelihatan sepatunya kiri dan kanan, dan usahakan telinganya juga kelihatan. Walaupun mungkin dari kalian juga banyak yang tidak bisa menggambar, tetapi di sini dituntut kalian harus bisa menggambar. Tidak harus bagus, tetapi secara nalar masuk akal dan diterima. Dan kalian juga dalam menggambar jangan berat sebelah di suatu kertas. Kalian harus posisi persis antara pinggir kertas yang kiri dengan yang kanan, atas dan bawah, semuanya seimbang. Usahakan kalian buat sedemikian rupa. Kemudian kalian juga harus meminimalisir penggunaan penghapus. Jangan terlalu banyak dihapus karena akan mengotori kertas, dan tentunya itu akan berpengaruh terhadap kinerja ataupun kepribadian kalian. Untuk contoh tes psikotes yang keenam, yaitu kalian diharapkan untuk bisa menggambar pohon. Usahakan kalian menggambar pohon yang kokoh, yang kuat, dan ada buahnya, dan di situ ditunjukkan juga banyak ranting ataupun buahnya, dan akarnya pun akar yang kuat. Kenapa? Di situ adalah menunjukkan keteguhan, memaksimalkan dalam pertahanan diri kalian. Seperti di awal tadi tentang menggambar orang, tentunya kalian juga harus banyak berlatih di dalam menggambar. Seperti yang sudah saya contohkan ini adalah gambaran minimal seperti ini, supaya kalian bisa mengetahui ataupun ada referensi dalam menggambar menggambar pohon. Untuk contoh soal yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kalian dituntut untuk bisa menggambar dalam satu kertas ada pohon, ada orang, ada rumah. Nah, 3 item ini harus kalian gambar dalam satu kertas dan menceritakan dalam suatu kehidupan. Di sini dituntut juga kalian keseimbangan antara rumah, pohon, dan orang. Jangan terlalu berbeda. Artinya kalau misalnya orangnya kecil, rumahnya seberapa, pohonnya seberapa. Harus kalian banyak berlatih. Mungkin sedikit banyaknya gambar yang di sini bisa juga dijadikan contoh. Tipsnya bagaimana? Tentunya kalian juga harus berlatih dan berlatih. Di sela-sela kalian melatih fisik kalian juga harus mempersiapkan psikotes, tes psikotes ini tentunya. Ini adalah beberapa contoh persoalan tes psikotes yang bisa dijamin akan keluar antara pohon ataupun orang. Artinya tidak semua langsung keluar, tapi salah satu antara pohon dan orang menggambar ini ataupun gambar rumah ini akan keluar. Tentunya kalian harus berlatih dan berlatih. Semakin banyak berlatih tentunya akan menghasilkan hal yang lebih baik. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak videonya. Saya doakan bagi kalian yang sudah mendukung channel ini tetap berusaha maksimal dan selalu berdoa dan tercapai cita-cita kalian. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.